Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama aku Amalia Nur Hidayah dengan NPM D1C025019. Dan aku Devriska Syayaningrum dengan NPM D1C025043. Oke, jadi di sini kami akan memenuhi tugas antropologi, yakni mewawancarai mahasiswa dari luar Pulau Sumatera tentang gegar budaya. Oke, jadi kali ini kami udah bersama narasumber kami. Boleh kenalan? Nama saya Giovanni Dogomo dengan NPM F1G0287 dari Prodi Farmasi Universitas Bandung. Salam kenal Fani. Oke, halo Fani. Fani kan tadi udah bilang ya kalau Fani itu dari Prodi S1 Farmasi. Oke, Amalia mau nanya Fani. Fani ini asalnya itu dari mana dan Fani itu berasal dari suku apa, Fani? Nah, jadi saya ini aslinya asal dari Kabupaten Dogiai, suku Me. Oke, provinsinya? Provinsinya Papua Tengah. Oke, terima kasih Fani. Oke, lanjut ya. Bisa ceritakan tentang budaya atau adat istiadat dari suku kamu? Jadi kebudayaan kami di sana itu apa sih namanya? Kalau untuk pakaian adatnya itu biasa dibilang moge untuk yang perempuan, kalau laki-laki itu dibilang koteka. Nah, biasa itu kalau untuk terus rumah adat kami itu ada namanya yamewai. Yamewai itu biasanya khusus untuk laki-laki. Perempuan yang masih anak-anak masih boleh masuk di rumah itu, tapi yang dari batas yang sudah haid sampai yang perempuan, yang pokoknya yang sudah dewasa itu nggak boleh masuk. Terus ada juga rumah khusus perempuan yang biasa dibilang jaga mua. Itu untuk kebudayaan. Terus untuk pangan lokalnya kami itu paling ubi, petatas, terus untuk makanan khas itu biasa dikenal juga dengan barapen atau bakar batu. Nah, kami di daerah asal itu, di Dogia itu, kebanyakan lebih dominan menggunakan bahasa suku kami, yaitu bahasa Me, karena di sana itu masih di pedalaman kabupaten, tapi masih di pedalaman, jadi kebanyakan itu masyarakat menggunakan bahasa Me, tapi sebagian juga yang tinggal di daerah kota itu, bagian seputaran kota Dogia itu, menggunakan dialek Papua. Oke, lanjut ya Fani. Nah, Fani ini kan jauh-jauh ya dari provinsi Papua Tengah. Nah, Amalia pengen tahu nih, apa alasan Fani untuk Fani memilih melanjutkan studi ke kampus Universitas Bengkulu ini? Nah, jadi awalnya itu tidak ada kepikiran sama sekali untuk masuk ke Universitas Bengkulu ini. Cuman sempat kan kami kan ada beasiswa dari pemerintah, itu namanya beasiswa afirmasi. Itu tuh kan ada beberapa jalur juga afirmasi itu, tapi ada juga yang dari khusus Papua. Jadi pas saya searching untuk universitas-universitas itu, ternyata ada juga lulusan jurusan peminatan saya itu ada salah satu kakak yang lulus di Universitas Bengkulu ini dan selesai. Jadi saya mungkin kan ada peluang juga untuk saya bisa lulus di universitas ini, dan saya memilih untuk melanjutkan perkuliahan atau sekolah tinggi ini di Universitas Bengkulu. Apakah kamu mengalami culture shock ketika pertama kali berkuliah di sini? Kalau iya, bisa ceritakan. Culture shock yang saya dapat pas awal datang itu dalam perkuliahan itu mungkin kayak teman-temanku itu kan kebanyakan menggunakan bahasa Bengkulu. Cuman sebelumnya kan aku juga pernah merantau, jadi untuk penyesuaian bahasanya itu kayak aku cuma dengar aja terus kayak bisa mempertimbangkan gitu kan. Oh, berarti kalau ini dia ngomongnya gini berarti kayaknya artinya gini. Terus ternyata pas aku tanya untuk memastikan ternyata betul. Jadi kayak untuk bahasanya itu nggak terlalu susah untuk saya pahami gitu. Jadi ya masih bisa menyesuaikan dengan cepat kalau untuk bahasanya. Nah, terus culture shock yang berikutnya itu anak-anaknya rajin, terus apalagi kalau saat mengerjakan tugas itu fokus dulu mengerjakan tugas, terus lalu melanjutkan dengan aktivitas yang lain. Jadi ada itu yang memang manajemen waktunya sangat dipakai. Apalagi ini kan memang pernah sebelumnya itu kan tinggal di asrama, manajemen waktu juga, cuman pas menyesuaikan lingkungan baru ini kan beda tempat juga kan, jadi kayak masih belum terbiasa. Jadi mungkin itu culture shock yang saya alami.